Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan. Apa saja faktor pergantian kurikulum PAI di Indonesia? Apakah perubahan tersebut didasarkan pada kebutuhan peserta didik atau hanya sekadar mengikuti balik arus kebijakan formal? Eh, Kemukakan pendapat Anda beserta alasannya ini. Ini faktor penyebab pergantian kurikulum itu terdapat menjadi 4 faktor. Yang pertama itu faktor perkembangan iptek dan globalisasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat serta pengaruh globalisasi menuntut kurikulum yang mampu mengintegrasikan konsep-konsep baru dan metode pembelajaran inovatif termasuk pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan agama. Yang kedua itu terkedua perubahan sosial dan politik. Dinamika sosial dan perubahan konstelasi politik di Indonesia juga memengaruhi arah kurikulum PAI. Mendorong penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan ideologi negara, arah pembangunan, dan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Faktor ketiga, tuntutan kebutuhan peserta didik. Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang terus berubah, memastikan relevansi pendidikan agama di era modern dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan zaman yang kompleks. Faktor yang terakhir, konteks negara dan budaya. Kurikulum perlu dirancang agar dapat mengakomodasi dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya yang relevan dengan kehidupan masa kini, serta sesuai dengan tujuan negara dalam mencerdaskan anak bangsa. Didasarkan pada kebutuhan peserta didik atau kebijakan formal. Ya, perubahan kurikulum PAI merupakan antara keduanya, meskipun kebijakan formal adalah pendorong utama perubahan. Perubahan tersebut juga harus didasarkan pada kebutuhan peserta didik dan berkembang ilmu pengetahuan serta teknologi. Menurut alasan ilmiah saya itu yang pertama itu prinsip pendidikan yang adaptif. Kurikulum yang adaptif adalah kurikulum yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pemangku kepentingan. Ini berarti kurikulum harus terus diperbarui agar tidak tertinggal dan tetap relevan. Alasan ilmiah yang kedua saya itu keterkaitan antara kurikulum dan konteks. Relevansi kurikulum dapat dicapai ketika isi dan metode pembelajaran selaras dengan realitas sosial, budaya, dan perkembangan iptek. Kurikulum PAI misalnya perlu mengembangkan pemahaman agama yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga terintegrasi dengan kehidupan nyata. Yang alasan ilmiah saya yang terakhir itu dampak kurikulum terhadap peserta didik. Perubahan kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan peserta didik untuk menjadi individu yang kompeten, berdaya saing, dan memiliki nilai-nilai yang kokoh di tengah kompleksitas dunia. Pertanyaan yang kedua itu, bagaimana Anda melihat pergeseran kurikulum PAI dari berorientasi pada hafalan bergerak ke orientasi kompetensi, lalu saat ini menuju pendekatan yang menekankan pada pengalaman pembelajaran bermakna, menyenangkan, dan mendalam? Menurut Anda, apa dampaknya terhadap Anda sebagai calon guru?
Menurut saya melihat pergeseran kurikulum itu eh, ada tiga, ada tiga dari pergeseran kurikulum itu. Yang pertama itu orientasi hafalan. Kurikulum awal lebih fokus pada transfer pengetahuan agama dan hafalan ayat atau hadis tanpa penekan penekanan pada pemahaman dan internalisasi nilai-nilai agama. Yang kedua itu orientasi kompetensi, kemudian bergeser lagi ke fokus kompetensi. Maksudnya memastikan siswa mampu memahami menerapkan ajaran Islam secara utuh. Ini berarti siswa tidak hanya tahu tetapi juga mampu menunjukkan sikap dan perilaku beragama. Kemudian orientasi pengalaman bermakna. Saat ini penekanannya adalah pengalaman pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam. Tujuannya agar siswa dapat memahami, mengamalkan, dan menjadikan ajaran Islam sebagai pandangan hidup atau yang disebut way of life. Dampak bagi calon guru itu yang pertama itu perubahan peran guru. Calon guru harus bertransformasi dari sekadar menyampaikan materi, motivator, dan perancang pengalaman belajar. Yang kedua itu pengembangan perangkat pembelajaran. Diperlukan kemampuan untuk merancang rencana pelaksana pembelajaran atau yang disebut RPP, yang tidak lagi hanya berisi materi hafalan, tetapi juga pengalaman proyek dan kegiatan yang mengaktifkan siswa. Yang ketiga itu pemanfaatan teknologi. Calon guru perlu menguasai dan memanfaatkan teknologi dan media pembelajaran yang relevan seperti platform learning, aplikasi edukasi Islam, dan media sosial untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan inovatif dan interaktif. Yang keempat itu konteks dan relevansi. Kurikulum harus disesuaikan agar relevan dengan kehidupan siswa, kontekstual sehingga materi PAI dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang terakhir itu fokus pada pembentukan karakter. Calon guru harus mampu mengembangkan siswa tidak hanya secara kognitif, tetapi juga secara afektif dan psikomotorik agar menjadi pribadi muslim yang beriman dan bertakwa. Baik, itu saja jawaban dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.